Floating loss pas ditutup, harganya berbalik. Sebenarnya apa yang salah? Yuk kita bahas. Pak Rio, gini Pak, di dunia trading kan ya, emosi itu memiliki peran utama dalam kesuksesan trading ya. Terkadang nih Pak ya, ada penyesalan-penyesalan gitu. Sebagai contoh, ketika floating loss, kita takut kerugian kita akan semakin besar nih. Akhirnya kita tutup manual loss itu. Dan pas kita tutup, ternyata harganya berbalik. Terus kita langsung nyesal, ngapain tadi gue tutup, aturan gak usah ditutup gitu. Nah sebenarnya ini apa sih Pak yang salah gitu Pak? Apa yang salah? Yang salah sebenarnya nggak ada. Dalam arti siapa di dunia ini yang tidak menyesali kondisi itu? Betul sih. Ya kan? Iya betul. Kalau lu mau tanya sama saya salah nggak? Enggak, itu kan bawaan emosional ya, kondisi yang setiap orang akan mengalami kan. Nah, cuman yang pertama, hal itu bisa terjadi karena banyak sekali orang yang masuk ke industri ini dengan ekspektasi atau pemahaman yang berat sebelah. Maksudnya berat sebelah tuh gimana? Ini masuk ke industri trading kan harus tahu bahwa resiko itu ada, anytime dia bisa terjadi. Nah, yang Adi sebutkan tadi adalah sebuah kondisi ya di mana resiko itu terjadi, ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Pak, bagaimana bisa orang loss itu ketawa-ketawa, kan pasti kecewa. Betul. Nah, cuma kan lebih cenderung kepada kesiapan kita, ya, kepada kesiapan kita bahwa gua masuk ke industri trading ini, gua sudah tahu kok bahwa ini ada risk. Itu yang pertama, ya. Jadi memahami bahwa kita masuk ke dalam satu bisnis yang ada risknya. Kemudian yang kedua, hal itu yang Adi sebutkan tadi, ada satu memori yang tidak utuh biasanya. Maksudnya itu gimana memori itu tidak utuh? Pada saat Anda cut loss, kemudian harga berbalik, itu berbekas. Tapi Anda saat cut loss, benar dia turun terus, Anda lupa. Betul. Anda akan cenderung melupakan yang itu. Iya, betul. Tapi Anda akan lebih mengingat yang ini, gitu ya. Nah, sehingga itu yang saya katakan memorinya tidak utuh. Karena saya yakin di dalam trading Anda pasti akan ketemu dua-duanya. Bukan berarti, Pak, saya selalu cut terus balik. Enggak juga. Saya yakin banyak juga kejadian kalau Anda trading udah cukup lama ya. Saya yakin juga Anda banyak juga kejadian begitu cut dia turun. Betul. Cuma saat itu Anda nggak akan terlalu ingat, nggak akan berbekas gitu loh. Tapi yang sakit ini akan lebih berbekas, ya. Nggak percaya? Coba lu pacaran, ya kan? Lu kalau disakiti, lu akan cerita sama semua orang, lu disakitin. Tapi kalau misalnya waktu dia bayain kamu lupa. Betul. Itu manusiawi, ya kan? Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini bisa terjadi karena juga sifat manusia yang tidak rela untuk mengambil kerugian secara nyata. Ya. Jadi ini sering terjadi dan ini penyebabnya hanya satu, tidak ada plan. Kalau ada plan tidak dijalankan, itu aja penyebabnya. Anda melakukan action buy misalnya biar gampang. Harga turun. Nggak punya plan ya? Anda nggak rela kan? Mau dihentikan? Tunggu lagi, turun lagi. Mulai ya, kalau ini level saya kasih level 1 nggak rela, level 2 mulai kesel. Ya. Dia turun lagi, masuk lagi ke level 3 ini ya. Mulai stres. Turun lagi. Panik. Ya. Khawatirnya sudah berlebihan. Udah nggak kuat lagi. Sudahlah, cut aja. Bro, harga sudah panjang,
kemungkinan dia balik itu persentasenya sudah lebih besar. Ya, betul. Ya. Nah, sehingga begitu lu cut di sini, dia balik. Jadi orang sering mengatakan, giliran gua udah cut dia balik. Sebenarnya tidak selalu market itu sentimen sama kita, tapi kita yang membiarkan itu membengkak sehingga terjadi pembalikan. Contoh saja, dalam satu hari, apakah kita sudah mempelajari bahwa sebuah pair ada yang namanya range harian? Ya, apakah itu gold, apakah itu forex, ya, apapun, dia ada range harian. Kecuali Bitcoin. Bitcoin saya nggak tahu itu. Range sehari dia berapa seharusnya saya nggak tahu, ya. Tapi kalau bicara market umum, ini ada range-nya. Ya, saya ambil contoh misalnya, apakah euro sehari ya 100 pip, ya, 20 pip lu nggak mau buang, 40 pip lu nggak mau buang, 80 pip lu nggak mau buang, begitu 100 pip lu ketakutan, lu buang di 100 pip, harga mental balik. Bukan marketnya yang salah, karena range dia memang sehari segitu. Ya lu kena di situ ya salah ITW, ya kan? Nah, jadi 3 poin itu yang saya kira saya bisa berikan satu pemahaman dengan fenomena yang tadi Adi sampaikan. Oke, Pak Rio. Ngomong-ngomong soal sifat nih, Pak ya. Sifat itu kan berkaitan dengan psikologi ya, Pak ya. Di internet kita juga bisa mencari bahwa banyak artikel-artikel tentang psikologi gitu. Secara teori itu mungkin kita bacanya mudah tuh, mudah. Tapi pas dipraktikkan itu susah gitu, Pak. Nah, mungkin Pak Rio di sini punya tips-tips nih, Pak. Gimana caranya kita mengendalikan emosi kita gitu, Pak. Ya. Psikologi itu masalah kejiwaan, saya katakan itu tidak bisa di-coach. Nggak bisa artinya dilatih, diajarkan seperti kita mengajarkan teknikal. Ya. Psikologi itu lebih condong adalah penyadaran diri, ya, nggak apa-apa selama kita bisa menyadari, gila gua psikologi gua kena, itu sebenarnya sudah awal yang baik, ya. Dengan Anda tahu bahwa gua kena psikologi nih, nah itu sudah starting point yang cukup baik, sehingga next stepnya adalah itu berulang sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, jadi lama-lama terbiasa. Gue nggak mau lagi ya. Nah, itu psikologi. Jadi lebih cenderung adalah bagaimana mengatasi masalah psikologi di dalam trading. Satu, meningkatkan kesadaran. Ya, jadi kita sadar bahwa ini nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah setelah sadar memperbaiki. Yang bahaya itu adalah lu nggak sadar, lu nggak tahu kalau lu lagi kena gitu loh. Artinya emosi kita berkecamuk di dalam. Ya, saya kira itu, ya, simpelnya ya. Nah, beberapa video saya kan juga ada saya menjelaskan bagaimana kita mengatasi masalah psikologi, ya. Walaupun psikologi ini kadang-kadang ada orang yang masih mengatakan itu nggak penting lah, ya. Tapi tanpa disadari sebenarnya yang bicara nggak penting pun dia sebenarnya sedang bermain di area psikologi, gitu. Ya, kalau saja mengatakan nggak penting itu masalah psikologi juga. Ya, tapi saya tambahkan sedikit ya. Oke. Saya tambahkan sedikit, terutama terkait dengan orang melakukan cut loss. Cut loss itu adalah part of our activity. Jadi itu adalah keseharian kita dalam profesi ini. Jadi Anda jangan panik, gerasa gerusu dengan hal satu ini. Nggak apa-apa. Nah, yang saya maksud dengan tidak gerasa gerusu itu gini. Sering sekali orang itu begitu dia cut loss, ada satu keinginan kalau bisa sekian jam ke depan, hari ini cut loss saya ini harus ditutup. Nah, ini yang saya sangat-sangat tidak sarankan ada emosional seperti itu. Kenapa? Pada saat keinginan itu muncul, maka tingkat rasio kita itu menurun. Nah, rasio menurun ini
Efeknya apa? Anda akan keluar dari jalur atau rule kalau Anda punya. Ujung-ujungnya apa? Lotnya bisa berantakan, double ya, masuk dalam kondisi yang banyak, kemudian terjebak dengan strategi marti atau strategi averaging yang tidak memiliki dasar ya. Macam-macam lah ya, intinya adalah cut loss tidak serta-merta wajib kita tutup di hari yang sama. Santai saja. Ya, market itu 24 kali 5. Selalu ingat itu. 24 kali 5. Besok masih ada waktu. Lusa masih ada waktu. Selama kerugianmu kecil, selalu mudah untuk menutup. Ya, kalau kerugianmu jadi besar, itu yang menjadi sedikit rumit untuk ditutup. Itu logikanya. Ya. Saya kira itu tambahannya. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Setiap tindakan trading kita itu dipengaruhi oleh emosi. Nah, hal yang terpenting adalah bagaimana kita caranya untuk mengendalikan emosi-emosi yang mungkin saja nantinya muncul.